Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sel dan penyakitnya pada manusia, khususnya untuk sel epitel. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya, Syifa Nurlaini, lalu Tasya Cornelia, Siti Salma, Aisyah, Juliana, Fania, dan juga Ivana. Nah, sebelum ke pokok pembahasan kami, yaitu mengenai sel epitel, kami akan membahas mengenai sel secara umum. Apa itu sel? Yang pertama, sel merupakan unit struktural terkecil, di mana sel-sel ini merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, sel-sel tersebut akan membentuk sebuah jaringan, dan jaringan-jaringan ini akan membentuk organ, lalu organ-organ akan membentuk suatu sistem organ. Yang kedua, sel merupakan unit fungsional karena sel dapat melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis protein, reproduksi, hingga pemanfaatan energi. Dan yang ketiga, sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi. Nah, sel manusia itu merupakan sel eukariotik di mana selnya itu telah memiliki membran inti dan ada berbagai macam sel pada manusia yang nantinya akan membentuk suatu jaringan. Sel-sel tersebut diantaranya yaitu ada sel darah. Sel darah ini contohnya adalah sel darah merah dan juga sel darah putih. Lalu ada sel kulit yang akan membentuk jaringan atau lapisan kulit sehingga terbentuk organ kulit di mana fungsinya ini adalah salah satunya untuk ekskresi. Lalu ada sel tulang, contohnya osteoblas, osteoklas, dan osteosit. Setelah itu ada sel epitel, yang nanti sel epitel ini akan dibahas lebih jauh lagi oleh kelompok kami. Dan ada yang dinamakan dengan sel otot. Sel otot ini terbagi ada 3 jenis. Yang pertama ada sel otot jantung, tentunya letaknya pada jantung, sel otot rangka yang terletak pada rangka, dan sel otot polos yang terletak pada organ dalam. Lalu ada neuron. Neuron merupakan sel syaraf yang berperan dalam penghantaran impuls. Nah, selanjutnya ada bahasan mengenai sel epitel. Jadi, sel epitel ini merupakan sel penyusun jaringan epitel yang berfungsi untuk melapisi permukaan tubuh, organ dalam tubuh, dan membatasi antara organ dengan rongga dalam tubuh. Nah, sel epitel ini terdiri dari sel-sel polihedral yang berkumpul dengan erat dan juga kuat. Adapun untuk strukturnya sendiri, pada sel epitel ini ada yang dinamakan dengan bagian apikal yang terhubung langsung dengan lingkungan luar, dan bagian bawahnya dinamakan basolateral. Lalu, pada gambar berikut merupakan contoh jaringan epitel yang ada di saluran pernapasan. Nah, di sini terlihat ada struktur yang khas, yaitu silia pada bagian apikalnya. Sel epitel ini terletak pada lamina basalis yang memisahkan jaringan epitel dengan jaringan di bawahnya. Selanjutnya mengenai jenis-jenis sel epitel. Yang pertama, ada epithelium squamous atau epitel pipih. Terbagi menjadi dua, yaitu simple squamous epithelium atau epitel tipis lapis. Epitel ini memiliki ciri sitoplasma jernih, intesel bulat di tengah, selapis sel yang berbentuk pipih dan tersusun sangat rapat. Epitel ini terletak pada pembuluh darah, alveolus, pembuluh limfa, glomerulus, dan ginjal. Epitel ini berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Lalu, yang kedua ada stratified squamous epithelium atau epitel pipih berlapis. Epitel ini memiliki struktur yang mirip dengan epitel tipis lapis, namun lebih tebal. Terbagi menjadi dua, yaitu dengan keratinisasi atau tanpa keratinisasi. Dengan keratinisasi terletak pada permukaan kulit, sementara tanpa keratinisasi itu terletak pada rongga mulut, khususnya lidah, oesophagus, vagina, dan anus. Epitel ini berfungsi sebagai proteksi fisikal, sekresi, dan mencegah penguapan berlebihan atau abrasi. Pada lidah, terdapat mikrofil yang berperan dalam meningkatkan luas permukaan sel, yaitu hingga 600 kali ukuran aslinya. Ia meningkatkan permukaan penyerapan atau sekresi. Yaitu selanjutnya ada epithelium cuboid atau epitel kubus, terbagi menjadi dua pula. Yang pertama yaitu simple cuboidal epithelium atau epitel kubus lapis. Epitel ini terdiri atas lapis sel berbentuk kuboid dengan inti bulat di tengah. Epitel ini terletak pada tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Dengan cirinya yang selapis, hal tersebut tentu berpengaruh besar pada fungsi penyerapan. Epitel ini memiliki fungsi dalam absorpsi, proteksi namun terbatas, serta sekresi. Itu yang kedua ada stratified cuboidal epithelium atau epitel kubus berlapis. Epitel ini memiliki ciri untuk epitel berlapis yang terdiri atas sel-sel permukaan berbentuk kuboid. Epitel ini terletak pada saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan folikel ovarium. Epitel ini memiliki fungsi khususnya untuk proteksi, absorpsi, dan sekresi.
Selanjutnya ada transition epithelia atau epitel transisional. Epitel ini memiliki banyak lapis dan tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Epitel ini cocok untuk melapisi permukaan suatu organ berongga yang selalu mengalami perubahan volume. Epitel ini terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami peregangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Epitel ini berfungsi untuk memberikan ruang untuk penyimpanan urin. Yang keempat, ada epitelium kolumnar atau epitelium silindris. Nah, jaringan epitel ini secara histologi pada penampang melintang bentuk selnya terlihat silindris. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ada epitelium silindris lapis. Nah, tersusun dari selapis sel berbentuk silindris, inti yang berbentuk oval tampak terletak pada satu deretan. Pada permukaan apikal terdapat mikrofili. Di antara sel-sel epitelium ini biasanya terdapat sel goblet, yaitu sel berbentuk piala yang berfungsi menghasilkan lendir. Itulah mengapa beberapa epitel yang satu ini dilengkapi dengan hadirnya lendir dan ada juga yang terdapat silia kecil seperti rambut. Epitel ini berfungsi untuk melancarkan kerja organ pada proses sekresi lendir dan enzim, absorpsi, proteksi, serta berfungsi untuk penyerapan zat tertentu. Nah, karena sel ini selapis, maka dapat terjadi penyerapan lebih mudah dan terdapat mikrofili yang memperluas permukaan penyerapan. Nah, epitelium ini terdapat pada sebagian besar saluran pencernaan seperti lambung, usus halus, dan kantong empedu. Lalu yang kedua, ada epitelium silindris berlapis. Nah, terdiri dari lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. Akan tetapi, sel-sel pada lapisan-lapisan basal relatif lebih pendek dan berbentuk polihedral tidak teratur. Fungsi epitel ini adalah untuk perlindungan organ dan sekresi. Terdapat pada epiglotitis, anus, uretra, dan saluran terbesar pada kelenjar eksokrin. Lalu yang ketiga, ada epitelium silindris berlapis semu bersilia. Nah, epitel ini sebenarnya tersusun atas satu baris sel berbentuk silindris, namun tinggi sel-sel penyusunnya tidak sama, sehingga letak inti sel nampak berlapis. Sel yang berukuran pendek memiliki inti yang pendek dan berfungsi sebagai penyokong. Pada bagian permukaan apikal sel yang berukuran tinggi terdapat silia. Itulah mengapa disebut epitel silindris berlapis semu bersilia. Terdapat pula sel goblet yang menghasilkan lendir. Fungsi dari sel epitel ini untuk melancarkan proses sekresi, pergerakan lendir pada organ, dan getaran silia menghalau benda asing yang masuk. Epitel ini biasanya ditemukan pada tenggorokan, saluran pernafasan atas, dan saluran sperma juga kelenjar. Lalu yang kelima, ada epitelium kelenjar. Struktur sel epitel kelenjar terdiri dari berbagai jenis struktur sel epitel, biasanya berbentuk kolumnar atau kuboid. Nah, fungsi utama epitel kelenjar untuk memproduksi atau melepaskan berbagai produk sekretori, seperti keringat, air liur, dan hormon. Biasanya produk ini disimpan di dalam vesikel kecil yang terikat membran, yang kemudian dilepaskan dari sel. Nah, terdapat dua jenis kelenjar. Yang pertama ada kelenjar eksokrin, kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh, atau sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui saluran khusus yang bentuknya bermacam-macam. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim atau musin. Contohnya pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. Lalu yang kedua ada kelenjar endokrin. Kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa atau sekresi internal. Nah, kelenjar endokrin biasa disebut kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Sel epitel yang mengeluarkan hormon terdapat di antara pembuluh darah halus. Nah, contohnya kelenjar endokrin itu kelenjar tiroid, hipofisis, paratiroid, timus, dan adrenal. Terdapat pula perbedaan eksokrin dan endokrin. Nah, wilayah bagian epitel akan berubah menjadi jaringan kelenjar membelah ke bawah ke dalam jaringan ikat di bawahnya. Nah, pada kelenjar eksokrin akan terbentuk lumen yang menciptakan saluran untuk menyediakan jalan bagi sekresi untuk bergerak ke permukaan epitel. Sementara kelenjar endokrin akan kehilangan jembatan penghubung sel yang menghubungkannya dengan epitel induk, sehingga sekret langsung masuk ke aliran darah. Berikutnya, kami akan membahas tentang penyakit-penyakit pada sel epitel. Yang pertama, ada asma. Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas. Nah, gejala asma ini umumnya ada batuk, sesak napas, napas berbunyi, dan dada terasa berat. Gejala-gejala ini bisa disebabkan oleh bronkokonstriksi, penebalan dinding saluran napas, dan peningkatan lendir. Nah, bagaimana sih mekanisme terjadinya serangan asma? Nah, pertama ada inflamasi saluran pernapasan. Biasanya sel mas mukosa dan makrofag diaktifkan oleh alergen dan melepaskan bronkokonstriktor dan mediator inflamasi. Di saluran napas terjadi peningkatan eosinofil, neutrofil, dan tilifosit. Eosinofil ini diduga menjadi dasar proses kerusakan sel epitel dan remodeling jalan napas. Selanjutnya ada remodeling bronkial. Terjadi penebalan irreversible dinding bronkus. Perubahan ini termasuk fibrosis subepitel, hipertrofi otot polos, proliferasi pembuluh darah, dan peningkatan lendir oleh hipertrofi kelenjar mukosa dan hiperplasia sel goblet. Lalu ada hiperresponsi saluran pernapasan. Penyempitan ini merupakan respons terhadap stimulus eksternal secara berlebihan.
Mekanisme ini terkait dengan konstruksi berlebihan otot polos, penebalan dinding saluran napas, dan sensitasi sensorik saraf. Nah, epitel saluran pernapasan ini memainkan peran penting sebagai pertahanan, juga regulator dari fungsi metabolik dan imunologi. Aktivasi sel epitel oleh rangsangan seperti alergen, polusi udara, dan asap rokok ikut berperan dalam reaksi inflamasi dengan melepaskan mediator diantaranya leukotrien, prostaglandin, dan sitokin. Rangsangan jangka panjang dan berulang pada sel epitel dapat menginduksi terjadinya proinflamasi dengan cara merekrut leukosit dan meningkatkan interaksinya dengan struktur sel dan respons fibrotik yang menyebabkan remodeling saluran pernapasan. Pengobatan asma yang pertama ada agonis beta. Obat ini merupakan obat jenis bronkodilator yang berfungsi untuk menjaga agar jalan napas tetap lapang dan tidak menyempit. Lalu ada kortikosteroid, obat-obatan yang berguna untuk mencegah dan mengurangi peradangan di dalam saluran pernapasan. Lalu ada leukotriene modifiers. Obat ini bekerja dengan cara mencegah alergi dan mengurangi peradangan yang dapat menyebabkan penyempitan saluran napas. Lalu ada theophylline yang membantu menjaga saluran udara tetap terbuka dengan mengendurkan otot-otot di sekitar saluran udara. Dan yang terakhir ada ipratropium, obat ini berfungsi untuk merelaksasi saluran pernapasan dengan cukup cepat. Obat-obatan ini diminum atau dihirup. Obat asma yang digunakan dengan cara dihirup disebut dengan inhaler. Penyakit mengenai sel epitel yang berikutnya adalah penyakit celiak. Apa itu penyakit celiak? Jadi penyakit celiak adalah suatu kondisi saat seseorang mengonsumsi makanan yang mengandung protein gluten, maka akan menyebabkan kerusakan pada usus halus. Mengenai gejala umum, biasanya adalah diare dan atau konstipasi, kembung, kelelahan, sakit perut, sakit kepala, dan beberapa gejala pada kulit. Karena gejalanya yang tidak terlalu spesifik, maka diperlukan 2 tahapan untuk memastikan bahwa seseorang ini benar-benar menderita penyakit celiak. Biasanya dilakukan tes darah dan tes genetik pada tahap pertama, dan dilakukan endoskopi atau biopsi pada tahapan kedua. Lalu mengenai penyebab penyakit celiak ini, sejauh ini belum ditemukan, namun beberapa ahli telah berpendapat bahwa ada berbagai faktor yang berhubungan dengan penyakit ini, seperti sistem imun, genetik, dan faktor lingkungan. Bila sistem imun bereaksi berlebihan terhadap gluten dalam makanan, maka akan merusak bulu-bulu halus yang melapisi usus halus. Nah, ini yang biasa kita sebut dengan villi. Villi itu berfungsi untuk menyerap vitamin, mineral, dan nutrisi lainnya pada makanan. Jadi kalau villi rusak, tentu tubuh tidak akan mendapatkan nutrisi yang cukup, sehingga menyebabkan kekurangan nutrisi. Mengenai mekanisme penyakit celiak, jadi ketika seseorang dengan penyakit celiak mengonsumsi makanan yang mengandung gluten, gluten itu akan memicu sel darah putih untuk menyerang sel epitel yang dikenal sebagai villi yang melapisi usus kecil atau usus halus. Nah, proses ini dikenal dengan atrofi villi. Dapat kita lihat di sini pada gambar 1 adalah sistem pencernaan kita, lalu pada gambar 2 ada jejunum, dan pada gambar 3 dapat kita lihat ada struktur dari villi. Dapat kita ketahui bahwa struktur dari villi ini benar-benar menunjang perannya terhadap usus halus, yaitu memperluas bidang penyerapan. Struktur villi yang berupa bulu halus dan memanjang akan memudahkan usus untuk menyerap nutrisi yang dikandung oleh makanan. Dan dapat kita lihat pada gambar 6, ketika gluten masuk ke dalam usus, maka sel darah putih akan merusak atau menyerang villi itu. Nah, untuk pengobatan dari penyakit celiak itu sendiri sampai saat ini belum ditemukan. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan diet gluten. Apa itu diet gluten? Jadi diet gluten ini adalah dengan menghilangkan semua gluten dari makanan yang dikonsumsi oleh penderita penyakit celiak. Jadi ketika si penderita ini tidak mengonsumsi gluten lagi, maka usus dari penderita ini akan dapat bekerja sebagaimana semestinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karsinoma ataupun kanker pada sel epitel. Kanker ini biasa muncul saat sel epitel mengalami kerusakan ataupun mutasi DNA. Mutasi DNA biasanya terjadi pada gen proto-onkogen ataupun gen tumor suppressor. Adanya mutasi pada kedua gen ini menyebabkan sel-sel kanker dapat membelah diri secara terus-menerus dan tidak terkendali. Mekanisme pada karsinoma. Yang pertama ada tahap inisiasi, yaitu saat sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker karena adanya rangsangan dari zat karsinogen sebagai inisiatornya. Yang kedua ada tahap promotor, yaitu saat karsinogen mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker atau neoplastik. Yang ketiga ada tahap perubahan menetap atau progresif, terjadi saat adanya pembelahan sel yang tidak terkendali. Pada tahap ini, sel-sel kanker juga dapat menyerang jaringan sekitarnya ataupun berpindah ke organ tubuh lainnya. Jenis-jenis karsinoma yang pertama ada karsinoma sel basal.
Kanker ini terjadi pada sel basal ataupun sel epitel yang terletak di lapisan paling dalam epidermis. Kanker ini tumbuh dengan lambat dan tidak menimbulkan gejala dalam waktu yang lama. Umumnya juga kanker ini tidak menyebar ke organ yang lainnya. Gejala dari kanker ini yaitu luka terbuka yang tidak kunjung sembuh, benjolan mengkilap, bercak-bercak merah, dan ruam kulit yang bersisik. Yang kedua ada karsinoma sel squamosa. Kanker ini menyerang sel squamosa ataupun sel-sel epitel yang terletak di bagian luar ataupun bagian tengah epidermis. Kanker ini cenderung lambat tetapi dapat menyebar ke tulang dan organ tubuh lainnya. Gejala dari kanker ini berupa benjolan merah yang keras, bercak-bercak merah yang bergerak, luka terbuka yang tidak kunjung sembuh, ataupun pada bagian dalam mulut ada bercak-bercak putih yang tidak dapat dibersihkan. Kemudian ini ada perbandingan karsinoma sel basal dan karsinoma sel squamosa. Pada karsinoma sel basal, sel-sel kanker mulai terjadi pada lapisan dalam epidermis. Sel-sel ini membelah secara terus-menerus sehingga sel-selnya bertumpuk-tumpuk seperti ini. Sedangkan pada sel squamosa, sel-sel kanker dimulai pada lapisan paling luar epidermis. Yang ketiga ada adenokarsinoma. Kanker ini berkembang pada bagian organ tubuh yang memiliki epitel kelenjar di dalamnya. Gejala dari penyakit ini biasanya bergantung pada lokasi terjadinya kanker. Umumnya terdapat benjolan, nyeri berkepanjangan, dan disfungsi organ tertentu. Contohnya pada ini ada adenokarsinoma pada paru-paru. Yang terakhir ada pengobatan karsinoma. Karsinoma biasanya diobati dengan kemoterapi atau pemberian obat-obatan, radioterapi, atau dengan sinar X, operasi, yaitu teknik pembedahan atau pengangkatan sel-sel kanker. Kemudian ada imunoterapi, yaitu dengan menguatkan sel-sel kekebalan tubuh kita dalam menyerang sel kanker. Dan yang terakhir ada terapi hormon, yaitu dengan diberikan hormon-hormon buatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran sel epitel pada penyakit. Yang pertama itu adalah seliak. Penyakit seliak ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi dan normal terhadap gliadin. Nah, gliadin itu tipe khusus protein gluten yang dibentuk oleh ikatan glutenin dan umumnya ditemukan dalam gandum. Sistem imun tubuh penderita menganggap gliadin itu sebagai ancaman dan memproduksi antibodi untuk melawannya. Protein memicu sistem kekebalan tubuh seseorang untuk menyerang sel epitel yang dikenal sebagai villi yang melapisi usus kecil. Sel-sel epitel ususnya menjadi longgar. Jadi memungkinkan kontaminan itu untuk masuk melalui penghalang usus ke darah, sehingga tidak bisa menyerap nutrisi secara efektif karena villi ususnya jadi rusak. Penyakit seliak ini dapat terjadi ketika seseorang yang secara genetis cenderung mengidapnya mengkonsumsi protein gluten, seperti gandum, barley, dan juga gandum hitam. Kemudian yang kedua itu adalah asma. Sel-sel epitel saluran nafas meningkat jumlahnya dalam dahak penderita asma, dan terlepasnya epitel dari membran basal seringkali didapati pada berbagai model eksperimental penyakit asma. Kerusakan dan pengelupasan epitel permukaan saluran nafas sering didapatkan pada pemeriksaan histologis penderita asma. Terdapat sekelompok rontokan sel epitel dalam sepuntung penderita asma, serta peningkatan jumlah sel epitel dalam cairan bronchoalveolar, lavage atau BAL, dan hilangnya permukaan epitel pada spesimen biopsi saluran nafas. Yang ketiga itu ada karsinoma. Karsinoma itu terjadi ketika adanya pertumbuhan sel-sel epitelial yang ganas. Sel tersebut itu cenderung menginfiltrasi jaringan sekitarnya dan menimbulkan metastasis. Tumor tumbuh dari epitel yang meliputi jaringan limfoid dengan predileksi di fossa proximular dan juga atap nasofaring. Tumor ini sifatnya menyebar secara cepat ke kelenjar limfa leher dan organ jauh, seperti paru, hati, dan juga tulang. Hampir 60% tumor ganas kepala dan leher merupakan karsinoma nasofaring. Kemudian diikuti oleh tumor ganas hidung dan sinus paranasal 18%, laring 16%, dan tumor ganas rongga mulut, tonsil, hipofaring dalam persentase rendah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih.